Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah pada pertemuan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan majelis ilmu yang dilakukan secara virtual ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintakan Allah, mari kita awali perkuliahan akidah satu atau tauhid dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan agenda kita akan bahas tentang Islam sebagai way of life ya. Islam sebagai pandangan hidup. Kita sering mendengar kata Islam, bahkan kita terlahir ya dalam keadaan Islam karena orang tua kita. Apa itu Islam? Islam kalau kita lihat dari aspek lughawiyah dalam bahasa Arab itu aslama yuslimu islaman ya. Artinya Islam itu adalah damai. Ya, Islam itu selamat. Islam itu berserah diri. Maka kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, itu artinya mendoakan ya. Mendoakan kita ya agar selamat ya. Dan kita wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata Islam ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita cek dari Al-Qur'an misalkan surah Al-Anfal gitu ya. Kata Islam itu berasal dari kata as-silm yang artinya apa? Damai. Allah telah jelaskan wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Di situ Allah telah jelaskan kata as-silm damai ya. Wa in janahu lisalmi, dan jika mereka condong kepada perdamaian ya, fanjahlah wa tawakkal, maka condonglah dengan bertakwa kepada Allah ya. Tawakkal 'ala Allah innahu wasami'un alim. Sungguh dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Islam dari kata as-silm ya. Nah, yang kedua, Islam itu bisa juga berasal dari kata aslama. Artinya apa itu? Artinya menyerahkan diri, pasrah. Pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kita bisa cek misalkan Quran surah An-Nisa ya. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifan ya, hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila ya. Wa man ahsana dinan mimman aslama ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah ya. Wajhalillahi wa huwa muhsin ya. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan ya. Wattaba'a millata Ibrahim, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, hanifah yang lurus ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila ya. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Jadi kata Islam itu berasal dari kata aslama, menyerahkan diri, pasrah ya. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga Islam itu juga kalau kita konteks dalam bahasa Arab itu Islam itu berasal dari kata istalma mustalima. Istalma mustaslima. Artinya apa? Penyerahan total kepada Allah. Ya. Nah, itu kita bisa lihat dalam surah As-Saffat ayat 26 ya. Bal humul yaumal mustaslimuna. Mustaslimuna, menyerahkan diri secara total. Dan bisa juga
Kata Islam itu berasal dari salimun salim. Ya. Apa itu artinya? Yang bersih dan suci. Ya. Illa man atallah biqalbin salim. Ya. Kecuali orang-orang yang Allah itu dengan hati yang bersih. Nah, Islam itu adalah sesuatu hati yang bersih ya. Dan bisa juga Islam itu berasal dari kata salamun. Ya. Salamun dan asilmu. Itu kata salamun asilmu. Nah, ya. Jadi artinya salamun dan asilmu artinya damai, selamat ya. Qala salamun alaika sastaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya ya. Terus kita lihat di dalam surah Al-Maryam ya, Quran surat Maryam ayat 47. Ya. Qala salamun alaik kata Ibrahim ya. Alaika sa'taghfiru laka rabbi innahu kana bi hanifa. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Salamun alaik ya. Aku akan meminta ampun bagi Tuhan ya, bagimu kepada Tuhanku. Sungguhnya ya, innahu kana bi hafiyya. Dia sangat baik kepadaku. Nah, itulah berbicara tentang Islam ya. Kita lihat bahwa Islam tadi ya damai, selamat, bersih ya. Ini yang kita bisa pahami dari Islam itu. Jadi kalau orang beragama Islam itu pasti dia meneladani nilai keislaman gitu ya, menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya, maka dia akan selamat ya tadi. Nah, yang tak kalah penting adalah dalam Islam itu ada aspek-aspek yang harus kita pahami ya. Apa itu aspeknya? Dalam Islam itu ada aspek hakikat ya. Aspek hakikat itu adalah Islam itu agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang murni disampaikan melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad. Nah, baik konsep Islam dalam konteks teologis ataupun dalam konteks lainnya ya, itu aspek hakikat. Ada aspek materi. Islam itu dalam konteks materi maksudnya adalah sebagai petunjuk hidup ya. Paham identitas kita sebagai muslim ya. Jadi dengan kata lain Islam itu adalah sistem ilahi. Nah, jadi sebagai aspek di dalam kehidupan Islam dari segi fungsi ya. Nah, begitu juga dalam aspek objek. Bicara tentang aspek objek ini akan bicara tentang Islam itu diperuntukkan untuk seluruh manusia yang berakal. Ya. Jadi objeknya adalah manusia. Ya, yang berakal itu kan manusia ya. Jadi orang-orang yang berakal itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan ya, orang yang berakal. Nah, itu dari aspek objeknya. Begitu juga bicara tentang aspek sumber, ya sumber Islam itu ya jelas, ya sudah jelas di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Nah, begitu juga aspek tujuan bahwa Islam itu kan menginginkan kehidupan ya yang damai ya, sejahtera ya, bahagia dunia akhirat. Maka doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah bicara tentang Islam ya. Nah, maka bicara tentang Islam dalam konteks aspek-aspek Islam inilah yang harus kita pahami ya, bahwa tujuan, hakikat, ya sumber materi tadi ya, itu menjadi hal yang harus kita pahami ya. Nah, berikutnya ada sumber ajaran Islam. Ini saya membagikannya, mengklasifikasikannya menjadi dua. Ada sumber makro, ada sumber mikro. Makro itu jelas dari Allah ya, dan dari Rasulnya. Al-Quran wa sunnah wal makbulah ya. Kalau sumber mikro itu ada ijtihad, ada ijma, ada qiyas ya. Itu jelas. Kalau kita pahami bahwa Al-Qur'an itu ya, itu kan kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad ya, melalui perantara Jibril ya.
Kalau kita lihat Al-Quran, maka Al-Quran itu dalam konteks bahasa ya merupakan fi'il masdar dari qara'a ya, yang ada apa artinya? Bacaan. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qiyamah Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ya, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu ya. Nah, bicara tentang Al-Qur'an ya, Syekh Ali As-Sawi ya, itu mendisikan Al-Qur'an itu apa? Huwa kalamullahil mu'jaz al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahib al-manqulu ilaina بالتواتر المتعبدة بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتام بسورة الناس. Apa kata Syekh As-Sabi ya, Al-Sabi tentang Al-Quran. Al-Quran itu kata beliau kalamullah yang merupakan mukjizat ya, kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ya, khataman anbiya wal mursalin ya, para nabi dan para rasul, perantaranya malaikat Jibril, lalu sampai kepada kita dengan cara apa? Mutawatir ya, as-salamul maktub wal mushaf, membacanya merupakan ibadah ya, serta tertulis dalam mushaf. Nah, ya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, dimulai dengan surah Al-Fatihah, dan al-mukhtatam ya, itu diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Jadi unsur-unsur Al-Qur'an yang disepakati oleh cendekiawan muslim itu ya. Yang pertama apa? Unsur Al-Qur'an itu wahyu terakhir, jelas ya, wahyu terakhir. Mukjizat ya pada Nabi Muhammad, membacanya ibadah, diriwayatkan secara mutawatir ya dari Nabi Muhammad ya. Nah, itulah Al-Qur'an. Nah, yang kedua as-sunnah ya. As-sunnah. Maka berbicara tentang Al-Qur'an ya, itu luar biasa, banyak kali petunjuk ya di dalam Al-Qur'an ya, bahkan dalam Al-Qur'an banyak berisi tentang perintah ataupun larangan ya, ataupun bicara tentang akidah, ibadah, muamalah ya. Dalam Al-Qur'an jelas lengkap semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang aspek dalam Al-Qur'an itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah ya, dan ada juga cerita para nabi. Nah, jadi Al-Qur'an itu ya lengkap ya. Nah, maka kita Islam sebagai way of life itu ya tidak lain tak bukan ya Al-Qur'an itu. Ya. Jadi kalau orang yang memahami Al-Qur'an sebagai pegangan hidup, maka yang dia lakukan itu ya sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Perkataannya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Maka tidak ada lagi orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kejahatan, apalagi orang yang melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena dia berpedoman kepada Al-Qur'an. Nah, begitu juga orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah ya. Apa as-sunnah? Sunnah itu bisa dikatakan sirah ya, jadi laku atau thariqah ya, atau kebiasaan. Ada dalam bahasa Arab itu pengetahuan sunnah itu as-sunnatu hiya thariqatu hasanata kanat au fadihah ya, qabihah. As-sunnah itu adalah jalan hidup ya, yang baik ya. Sunnah itu jalan hidup yang baik ya, itu dalam sunnah itu. Nah, sunnah itu juga ada yang apa ya? Ada yang sifatnya fi'liyah gitu ya, ada yang sifatnya kauliyah, ada yang sifatnya takrir ya. Nah, ini yang sering kita bahas ya. Nah, yang ada kauliyah ya, itu perkataan Nabi ya. Misalkan Nabi menjelaskan ya melalui riwayat Muslim, misalkan innamal a'malu binniyat ya. Segala amal itu ya mengikuti niatnya ya. Itu contoh ya. Ada fi'liyah ya.
Fi'liyah itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi ya. Gerak tubuhnya dia tuh fi'liyah. Apa contohnya misalkan sallu kama ra'aitumuni usalli kata Rasul ya. Salatlah kalian sebagaimana aku ya, kalian melihat aku salat gitu ya. Ada juga takrir ya. Itu berupa kata Nabi. Nah, diamnya Nabi ya, Nabi tidak negur ya, Nabi memotivasi, melegalkan perbuatan sahabat. Itu bagian dari takrir ya. Apa contohnya? Takrir Nabi itu. Suatu ketika Rasulullah SAW ya, eh, ya dob ya, ada daging dob ya. Dob itu daging biawak ya. Jadi Nabi dihidangkan ya dari sahabat Khalid bin Walid ya. Salah satu jamuan makannya itu adalah daging dob. Nah, beliau bersama undangan lainnya setelah makan, namun beliau enggak memakannya. Lalu sahabat Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dob? Kata Khalid bin Walid, hai Rasulullah. Nabi menjawab, la, ya, walakinnahu laisa fi ardi qaumi, kulu fa innahu halal. Kata Rasulullah, tidak, kata Rasulullah. Apakah haram? Tidak. Hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku. Oleh karena itu aku tidak suka memakannya. Makanlah, sungguh dia halal, kata Rasulullah. Ya. Nah, begitu juga saya kira manusia bisa membuat sebuah keputusan ya. Nah, lalu pilihan itu ijtihad, ijma dan qiyas ya. Nah, ini ijtihad ini ya kedudukannya ini sebagai sumber hukum Islam ya. Nah, dalam proses istimbat al-hukum ya. Jadi kalau bicara tentang ijma ya, ijtihad, qiyas ya, ada yang memposisikan ya hukum ini sebagai sumber ajaran Islam ya setelah Al-Qur'an wa sunnah ya. Saya kira ini tidak perlu panjang lebar karena lagi-lagi kita bicara tentang Islam sebagai way of life ya, karena ini adalah bagi pandangan hidup, maka kita harus mengikuti ijtihad para ulama gitu ya, ataupun ijma atau ijma ya para ulama. Karena pada masa Rasulullah tidak ada hukum Islam, misalkan tidak terdapat dalam hukum Islam dalam konteks kekinian, maka kita boleh ya. Apalagi di dalam Muhammadiyah ya, itu jelas melalui majelis tarjih dan tajdidnya. Nah, majelis tarjih dan tajdid itu salah satu bagaimana kita berinovasi ya dalam Islam way of life itu sebenarnya ya. Nah, ini yang utama yang kita perlu perlu kita diskusikan nanti ya. Nah, tujuan fungsi Islam, saya kira Islam ini luar biasa ya, menjaga umatnya ya di dalam kemaslahatan ya. Ada pertama tujuan Islam itu adalah memelihara kemaslahatan agama, hifzuddin ya, hifzuddin ya. Ini yang jadi sebelum kedatangan Islam itu ya manusia itu ya berbagai budaya lah ya, berbagai jenis keyakinan ya, bahkan goib, animisme, dinamisme, saya kira sangat banyak ya, apalagi zaman Rasulullah itu orang pada menyembah kafir Quraisy, menyembah berhala ya. Nah, dan Islam hadir itu ya untuk menjaga atau kemaslahatan agama agar apa? Agar akidah kita itu lurus ya, akidah kita itu murni. Nah, maka di dalam Islam itu tidak ada pemaksaan dalam beragama ya. Allah telah jelaskan itu di dalam surah Al-Baqarah. La ikraha fid din, qad tabayyana rusd minal ghayy, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la anfisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan ya untuk orang yang masuk agama Islam itu. Ya. Islam itu telah jelas ya benar daripada jalan yang sesat ya. Karena barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya kata Allah telah berpegang
pada bahul tali yang amat kuat ya, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi Islam tidak ada memaksa. Islam itu damai. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga agama ini agar terhindar dari segala macam kesyirikan ya. Nah, yang kedua, memelihara jiwa, hifdzun nafs ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dalam Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlil hurri bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa ya. Faman 'afiya lahu min akhi shay'un fattiba' ya bil ma'ruf wa wada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun faman ihtada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Apa kata Allah? Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas ya. Nah, tadi dumnas, dumnafs ya. Menjaga jiwa ya. Dia orang diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ya, ini lagi-lagi Islam mengatur ya bagaimana kalau kita ya berkenaan dengan orang yang dibunuh ya, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba ya, wanita dengan wanita. Maka kata Allah, barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia memaafkannya, mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah kata Allah, yang diberi maaf membayar diat ya, diat kepada yang memberi maaf. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Demikian itulah ya kata Allah, suatu keringanan dari Allah ya. Kamu selamat dari suatu rahmat kata Allah. Barang siapa kata Allah yang melampaui batas, setelah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Nah, ini saya kira teman-teman kita harus menjaga nafs jiwa ya, termasuk menjaga akal ya. Hifzul akal ya. Karena jangan sampai akal kita ini ya itu bisa hilang gara-gara perbuatan kita ya. Nah, misalkan Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir ya wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah apa? Kalau mereka bertanya kepada kamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia khamar itu. Tetapi ada dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Allah. Nah, karena khamar itu apa? Menghilangkan akal kita, ya. Makanya Islam itu sangat detail sekali mengatur hukum-hukum mana yang halal, haram, ya, mubah, makruh atau sunnah. Nah, saya kira ini kita sudah dewasa semua ya sebagai mahasiswa, kita bisa memilah ya mana yang akal kita tuh ya, memilah mana yang lebih maslahah atau mudarat. Yang keempat, nah hifdzul nasl ya, keturunan kehormatannya. Islam sampai luar biasa, sampai mengatur bagaimana keturunan kita ya, bagaimana kehormatan kita sebagai manusia, ini semuanya diatur ya. Nah, terakhir ya, Islam itu mengatur bagaimana hifzul mal, harta benda kita ya. Nah, jadi kepemilikan harta benda itu ditentukan oleh kekuatan atau kekuasaan fisik ya. Menjadi dasar tegaknya ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya keduanya sebagai pembalasan ya. Sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini saya kira teman-teman kita harus pahami ya terkait dengan tujuan fungsi Islam itu ya. Nah, ini karena waktunya tidak lama ya, saya akan langsung menjelaskan fungsi agama Islam ya. Ini singkat saja. Fungsi agama Islam itu sebagai motivatif ya. Artinya apa itu? Menjadikan ajaran Islam itu sebagai pendorong kehidupan, sebagai motivasi ya, sebagai penyemangat ya. Dasar-dasar fungsi dari Islam itu ya,
itu motivasi kita untuk berkeluarga gitu ya, motivasi kita untuk bekerja. Islam itu motivasi kita untuk kuliah, motivasi kita untuk ya berkarir. Nah, itu motivatif. Itu fungsi ajaran Islam. Ada fungsi liberatif. Apa artinya? Membebaskan setiap manusia itu dari segala bentuk kebodohan, ya, dalam bentuk perbudakan, dalam bentuk hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang mengarahkan kepada dosa. Nah, itu namanya fungsi liberal, membebaskan kita, ya. Ada fungsi sublimatif. Apa itu? Sublimatif itu menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan. Allah itu jadikan sebagai cita-cita kehidupan. Allah itu jadikan sebagai segala tujuan hidup kita. Ya, itulah fungsi sublimatif itu. Maka kalau Allah kita jadikan segala sumber kehidupan, maka keluarga kita akan hidup kita akan tenang, akan tentram, akan damai. Ya, begitu juga ada fungsi protektif. Ya, nah ini protektif ini artinya apa? Bahwa setiap fungsi itu, ya, setiap tuntunan itu petunjuk dari Allah. Sehingga kalau fungsinya itu protektif, ada petunjuk, ya, kita bisa terpelihara, ya, terpelihara akal pikiran kita, ya, fitrah kita terpelihara. Kenapa? Terprotektif tadi, ya, terprotektif. Nah, saya kira ini ya teman-teman, fungsi agama Islam itu ya diturunkan oleh Allah. Termasuk juga yang tak kalah penting ini fungsi inovatif, ya. Inovatif itu ya tadi ya ijtihad, ya, berikan kreativitas, ya, yang kuat bagi seorang gitu ya di dalam agama, ya, agar di dalam agama itu tidak saklek gitu. Khususnya dalam konteks muamalah, ya. Kalau kata konteks akidah kita tetap sudah itu tidak bisa ditawar kalau dalam konteks akidah, ya. Tapi kalau dalam konteks ibadah, ya, ataupun muamalah itu kita bisa berijtihad, ya. Nah, saya kira itu teman-teman ya fungsi agama Islam. Sehingga Islam ini kita jadikan sebagai dasar kita untuk menjalani kehidupan kita, ya. Nah, ini ada karakteristik ajaran Islam, ya. Ada rabbaniyah, berlangsung dari Allah. Ada syamil mutakamil, ya. Nah, integral, menyeluruh dan sempurna, ya. Lalu al-basa, ya. Ada al-adalah, keadilan. Jadi Islam itu adalah adil gitu, ya. Jadi kalau bicara tentang Islam, ya kita bicara tentang bagaimana keadilan yang ada di muka bumi ini, ya. Ada wasatan, ya. Islam wasatiyah, Islam moderat, ya, seimbang, tidak tidak berat kanan atau tidak berat kiri gitu, ya. Ada perpaduan antara keteguhan prinsip dan fleksibilitas, ada idealis, ada pragmatis, ya, fleksibilitas, ya. Ada graduasi, ya, berangsur-angsur atau bertahap, ya, mutawatir tadi. Ada argumentasi filosofi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya, dalam kesempatan kali ini. Oh, masih ada, ya. Nah, ruang lingkup ajaran Islam itu ada yang bicara tentang Tuhan, ya, bicara tentang keesaan Allah, ya, tentang manusia, ya. Wa ma khalaqul jinna insan illa liya'budun, ya, tentang alam, tentang penciptaan, ya, tentang keselamatan. Selesai, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Tidak banyak, ya, yang disampaikan, tetapi yang sedikit inilah yang bermanfaat dan memberikan dampak pada kehidupan kita sebagai manusia, ya, hamba Allah di muka bumi. Sekiranya ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan, ya. Nanti kita diskusikan pada diskusi adlink, ya. Ini saja kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, akhirul kalam, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.